Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Razi SPD. Saya guru di SMPN 1 Brang Enek. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil peer teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini adalah rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah, Pak Sudah Guru. siap belajar hari ini? Sudah siap, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta Mbak Putu atau Nak Putu silakan pimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Ya. Silakan teman-teman, kita berdiri, kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Putu ya. Hari ini kita sebelum mulai pembelajaran, saya ingin melihat dulu ini siapa yang belum masuk. Nak Edi, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat Bapak Guru. Sudah makan hari ini? Sudah Bapak. Maria Imelda Atini, sudah makan? Sudah, Bapak. Sehat ya semua? Baik ya, kalau semua sehat, masih ingat tidak dengan materi kita minggu yang lalu? Minggu kemarin kita sudah membahas Masih ingat Bapak. Ingat Bapak Guru. Ya, masih ingat. Teks persuasif itu teks yang berisi ajakan ya, ajakan atau Ajakan, Pak Guru. himbauan anak-anak ya, harus ingat karena materi kita hari ini kita akan lanjut ke menelaah struktur teks persuasif ya. Nanti sebelum kita mulai proses pembelajaran, tentu saya ingin menyampaikan KD kita hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif. Tetapi di pertemuan pertama ini kita akan membahas bagaimana caranya kita akan menelaah struktur teks persuasif itu tadi. Baik, anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita tadi sudah saya sampaikan ya, di mana kita akan menelaah strukturnya saja di pertemuan pertama ya. Strukturnya saja, baru nanti di pertemuan kedua kita akan membahas aspek kebahasaan dari teks persuasif itu sendiri. Baik anak-anak ya, kita mulai ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, saya ingin share screen dulu materi kita hari ini anak-anak ya. Iya, Bapak. Karena sesuai dengan metode pembelajaran kita hari ini adalah kita menggunakan metode PBL anak-anak ya. Nah, baik. Pertama itu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif. Nah, kira-kira menurut Nak Putu ya, nanti ini materi kita hari ini ya 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif. Tentu kita hanya akan berfokus pada pertemuan pertama anak-anak, yaitu mengidentifikasi struktur teks persuasif. Nah, sebelum kita mulai teks persuasif, kira-kira
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mampu menganalisis ya struktur teks persuasif tersendiri dengan menggunakan model pembelajaran PBL anak-anak. Baik, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu teks persuasif sesuai dengan materi pembelajaran minggu lalu? Nak Putu, teks persuasif itu teks apa? Teks persuasif itu adalah teks yang berisi tentang himbauan atau ajakan. Bagus, berarti materinya sudah belajar Nak Putu di rumah ini anak-anak. Ya, baik. Teks persuasif itu adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak ya, menyuruh, membujuk si pembaca ya anak-anak. Nah, ini harus kita tahu karena nanti kita akan dituntut bagaimana kita akan menganalisis struktur dari teks persuasif itu tadi ya. Baik ya, sebelumnya Boleh bertanya Pak ya? Selanjutnya ciri-ciri teks persuasi. Nah, ciri-ciri teks persuasi ini yang pertama adalah bujukan, pengaruh, himbauan. Nah, dapat berupa bujukan, pengaruh, dan himbauan. Kemudian yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang mentertakan alasan yang kuat. Nah, karena nanti ada istilahnya rangkaian argumen di situ ya. Kemudian yang ketiga, ciri paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya atau mempercayai yang ditulis oleh si penulis. Nah, rangkaian argumen nanti ada yang bersifat fakta dan ada yang bersifat pendapat anak-anak. Nanti kita bahas di sana ya. Selanjutnya banyak menggunakan kata-kata ajakan. Nah, ini tujuan kita karena sesuai dengan teks persuasi adalah teks yang bersifat mengajak atau menghimbau. Jadi, kalimat-kalimat yang bersifat mengajak itu harus ada di dalamnya. Kemudian yang kelima biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Nah, baik selanjutnya yang kita bahas berkaitan dengan struktur teks persuasi anak-anak. Nah, ini yang akan kita analisis ya. Nah, yang akan kita analisis di situ adalah strukturnya ada pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, kemudian pernyataan ajakan, kemudian penegasan kembali. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu pengenalan isu? Ayo, yang bisa angkat tangan ayo. Saya Pak. Oke, Nak Apip. Ya. Pengenalan isu itu memperkenalkan apa yang lagi hangat-hangatnya di saat ini begitu. Biasanya kalau yang lagi booming atau istilah kerennya itu yang lagi booming itu selalu yang menjadi isu empuk di setiap halayak. Maaf Pak, mungkin saya salah. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Nak Apip ya, benar ya. Pengenalan isu adalah di mana isu itu di dalam sebuah teks persuasi itu dimulai diperkenalkan di situ ya. Sesuai apa yang disampaikan oleh Nak Apip tadi ya. Bagus, pintar. Selanjutnya rangkaian argumen. Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Saya Pak. Pak. Oke, Nak Apip lagi. Waduh, ayo Nak Apip. Iya. Rangkaian argumen itu argumen itu kan berasal dari kata argumen yang berarti pendapat, yaitu beberapa rangkaian pendapat dari para pakar atau dan sebagainya. Itu Pak. Menurut saya. Oke, mungkin ada lagi yang menambahkan. Ya. Benar ya, yang disampaikan oleh Nak Apip itu benar sekali. Rangkaian argumen itu berisi pendapat dan fakta yang ditulis oleh si penulis ya. Atau si penyampai informasi ya, di mana di situ nanti fakta dan pendapat itu disertai dengan alasan-alasan di situ ya. Kemudian selanjutnya pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini sesuai dengan topik kita hari ini, di mana di paragraf tersebut disampaikan pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak si pembaca. Kemudian struktur yang keempat adalah penegasan kembali. Nah, dari secara keseluruhan, apa yang sudah disampaikan baik itu di pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, itu nanti ditegaskan kembali di penegasan kembali. Karena penegasan kembali itu disebut juga dengan
simpulan atau rangkuman ya. Baik anak-anak, kira-kira ada yang bertanya sebelum kita lanjut materinya? Pak. Saya, Oke, Pak. nah Afif, Oke. silakan. Apa perbedaan dari teks persuasif? Apakah iklan itu termasuk dia teks persuasif, Pak? Iklan yang ada di TV-TV Iklan itu apakah termasuk ke dalam teks persuasif? Ya tentu masuk ya, karena iklan itu bersifat mengajak ya. Itu masuk ya. Bagus. Nak Putu ada yang ditanya? Tadi sudah dijawab sama Afifah, nggak jadi. Oke, baik ya, materinya kita Guru. lanjut ya. Pak Guru, Nah. saya mau tanya Pak Guru. Oh iya, Nak Edi, silakan Nak Edi. Saya belum mengerti kata-kata ajakan itu seperti apa Pak Guru? Apa saja? Baik ya. Baik. Terima kasih Nak Edi ya. Sekarang kita bahas kalimat ajakan itu kalimat yang seperti apa? Kalimat ajakan itu Baik, adalah Pak Guru. kalimat yang bersifat mengajak ya. Mengajak siapa? Mengajak si pembaca dan menghimbau untuk siapa? Menghimbau si pembaca juga. Contoh misalkan kalimat ajakannya, ayo kita pergi ke perpustakaan untuk membaca. Nah, kata ayo ini sudah mengarah untuk mengajak seseorang untuk membaca dan seterusnya. Membaca. Ya, seperti itu ya, Nak Edi. Iya Pak Guru. Baik, sekarang yang ini. Nah, untuk selanjutnya, sekarang saya akan lebih ke penegasan kembali. Kalau di penegasan kembali itu ada beberapa kata atau ungkapan yang menandai bahwa itu adalah penegasan kembali. Bisa berupa demikian, dengan demikian, oleh karena itu, dan seterusnya. Kalau yang lain sudah mengerti ya. Bagus. Nah, sekarang saya akan sajikan sebuah contoh teks persuasif. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di sini. Mana yang merupakan rangkaian argumen ya, mana merupakan pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, mana merupakan kalimat ajakan ya, dan mana yang merupakan penegasan kembali. Silakan anak-anak untuk membaca ya. Saya minta Nak Arnoldus ya untuk membaca Siap, Pak. paragrafnya ya. Biar kita Siap, bahas Pak. bersama-sama sebelum ke LKPD-nya ya. Silakan Nak Arnoldus. Siap, Pak. Baik, teman-teman, mari kita dengarkan teks persuasi tentang pentingnya sarapan. Tidak adanya asupan di awal hari membuat tubuh tidak memiliki energi untuk beraktivitas. Hal ini dikuatkan oleh peneliti dari International Journal of Gastronomy and Food bahwa konsumsi sarapan dengan makanan bergizi seimbang akan dapat memberikan energi di pagi hari. Tidak hanya itu, tidak sarapan juga menjadi penyebab tubuh mudah lelah dan pikiran sulit berkonsentrasi. Menunda sarapan terus-menerus saat bekerja tidak akan menghasilkan output yang maksimal. Terlebih untuk pelajar, tanpa sarapan akan membuat sulitnya menerima pelajaran di sekolah. Selain itu, sarapan juga dapat menjaga berat badan ideal. Hasil penelitian dari National Weight Control Registry menyebutkan bahwa berat badan dapat turun hingga 15 kg per tahun jika rutin melakukan sarapan. Sudah, Bapak? Baik, ini ya sambungannya Nak Arnoldus. Oh iya. Baik. Oleh sebab itu, makan pagi wajib hukumnya untuk setiap orang. Pekerja kantoran, pekerja rumahan, hingga para pelajar, makan makanan yang bergizi seperti obat ataupun bubur gandum. Makan makanan yang bergizi seperti oat atau bubur gandum, buah dan sayuran,
dapat menjadi pilihan untuk sarapan pagi. Tidak perlu juga makanan yang terlalu berat. Adapun porsi juga tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, poin yang paling penting adalah tubuh terisi energi dan cukup kenyang di perut. Sarapan itulah yang akan membuat setiap orang akan memiliki bensin agar tubuh kuat dan sehat untuk beraktivitas. Selain itu, pikiran akan lebih fokus dalam mengerjakan segala kegiatan. Terima kasih, saya kembalikan Bapak. Oke, terima kasih Arnoldus ya. Sekarang kita akan membahas ya atau menentukan struktur dari paragraf itu tadi atau teks persuasif tadi. Pengenalan isu itu paragraf berapa? Alasannya kenapa ya? Contoh misalkan pengenalan isu itu masuk di paragraf ke-1, Pak. Alasannya kenapa? Karena di paragraf ke-1 itu mulai diperkenalkan terkait dengan makanan bergizi seimbang ya. Kemudian selanjutnya rangkaian argumen itu paragraf berapa? Ayo silakan yang bisa. Ayo angkat tangan ayo. Rangkaian argumen saya, Pak. Oke, nah Apip ya silakan. Rangkaian argumen itu ada di paragraf 2, Pak. Di paragraf kedua ya. Kenapa nah Apip alasannya? Itu sudah ada sebab akibat itu, Pak. Baik ya, karena ingat ya pernyataan rangkaian argumen itu adalah berisi fakta dan pendapat yang disertai dengan alasan yang logis ya. Di situ disajikan beberapa fakta dan pendapat dari beberapa pakar di situ ya. Bagus, nah Apip selanjutnya. Pernyataan ajakan itu masuk ke paragraf berapa? Ayo siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Nak Suryansa bagaimana? Jangan tidur di kelas loh. Pernyataan ajakan ada di paragraf ketiga, Pak Guru. Bagus. Alasannya kenapa? Pernyataan ajakan ada di paragraf ketiga. Iya. Ya. Karena di paragraf ketiga penulis sudah mengajak para pembaca teks. Oke, ya pintar semuanya karena ini. Paragraf ketiga, ya Pak Guru. Terima kasih ya. Oke, pernyataan ajakan itu ada di paragraf ketiga ya, karena di sini ada kata ajakan. Oleh sebab itu makan pagi wajib hukumnya. Nah, kita dituntut untuk makan pagi dan seterusnya ya. Bagus, pintar. Selanjutnya terakhir penegasan kembali itu kira-kira masuk ke paragraf berapa? Ayo. Saya, Pak. Paragraf terakhir, Pak. Paragraf terakhir, Pak. Paragraf terakhir, Pak. Oke, paragraf terakhir ya. Bagus. Paragraf terakhir karena ditandai oleh kata karena itu. Ya bagus, pintar semua ya. Baik. Ya. Untuk materi hari ini ya karena waktu juga kita dituntut cuma 10 menit. Kita lanjut minggu depan ya anak-anak ya. Baik. Pak Guru. Sebagai refleksi kita, simpulan kita hari ini adalah kita sudah mengetahui struktur-struktur yang terdapat di dalam teks persuasif. Apa saja yang teks persuasif itu disebut juga dengan teks yang Ajakan. Himbauan. ajakan atau yang bersifat menghimbau ya. Kemudian struktur teks persuasi itu terdiri dari yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, yang keempat kesimpulan, penegasan kembali. Ya baik anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Sudah, Bapak. Guru.
Bagus, sudah jelas ya. Baik. Kalau memang sudah jelas, pertemuan kita hari ini sampai di sini saja, ya. Kita ketemu lagi minggu depan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Nak Putu sebagai ketua kelas pimpin doa teman-temannya dulu ya. Ya Pak. Silakan teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Putu. Ya. Baik ya anak-anak ya, sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.